Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Disperindak Kota Palu, Bapak Direktur Rumah Sakit Anutapura Kota Palu, dan Bapak Kepala Bagian Humas Kota Palu, serta Bapak Kepala Dinas Infocom Kota Palu, dan rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini Kamis tanggal 28 Mei tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Yang pertama, untuk kasus pelaku perjalanan, hari ini dilaporkan ada 8 kasus baru, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 100 kasus pelaku perjalanan, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total hingga hari ini sejumlah 1.722 kasus pelaku perjalanan. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 8 kasus orang tanpa gejala, dan yang telah dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari total hingga hari ini sejumlah 214 kasus orang tanpa gejala. Untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan yang masih dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 2 kasus orang dalam pemantauan, dan yang telah selesai dilakukan pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 236 kasus orang dalam pemantauan. Selanjutnya, untuk kasus pasien dalam pengawasan, dilaporkan hari ini ada 2 pasien dalam pengawasan yang telah dinyatakan sembuh. Untuk laporan kasus baru, hari ini tidak ada laporan. Jadi yang masih dirawat di rumah sakit sejumlah 6 kasus pasien dalam pengawasan. Untuk pasien terkonfirmasi positif 19, hari ini tidak ada laporan kasus baru, dan hari ini dilaporkan 2 pasien terkonfirmasi positif 19 dinyatakan telah sembuh. 2 pasien yang dinyatakan telah sembuh adalah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Madani. Jadi 2 pasien terkonfirmasi, sekali lagi 2 pasien yang terkonfirmasi positif 19 untuk Kota Palu, hari dilaporkan 2 telah dinyatakan sembuh, dan masih ada 3 pasien dirawat yang terkonfirmasi positif 19. 1 dirawat di Rumah Sakit Anutapura, 2 dirawat di Rumah Sakit Undata, 1 dirawat di Rumah Sakit Undata, dan 1 dirawat di Rumah Sakit Madani. Jadi jumlah total yang dinyatakan sembuh untuk pasien terkonfirmasi positif 19 Kota Palu sejumlah 13 orang. Untuk kami ulangi, untuk pasien dalam pengawasan yang dinyatakan meninggal, kemarin laporannya
bahwa hari ini sudah ada hasil swab dan hasilnya negatif. Jadi pasien PDP kita kemarin yang status meninggal satu kasus, hari ini telah ada hasil swabnya dan hasilnya negatif, sehingga dinyatakan sebagai pasien non-COVID. Selanjutnya untuk laporan di pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu. Hasil screening di pos pemeriksaan Kaweli dilaporkan 174 kasus pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Pantoloan Perbatasan Wani dilaporkan 48 kasus pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Watu Sampu dilaporkan 557 kasus pelaku perjalanan. Selanjutnya informasi untuk pondok perawatan OTG dan ODP Kota Palu yang ada di asrama haji. Hari ini kita di pondok perawatan telah memperbolehkan saudara-saudara kita yang telah dirawat di pondok perawatan OTG dan ODP sejumlah 4 orang telah dinyatakan selesai untuk pemantauan masa 14 hari dan dengan hasil 2 kali rapid testnya negatif untuk 3 orang dan 1 orang 2 kali rapid test negatif serta swab negatif. Demikian informasi untuk updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Selanjutnya ada informasi dari Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Anukapura Kota Palu. Ingin saya sedikit memberikan informasi tentang kondisi Rumah Sakit Anukapura, bahwa pasien di Rumah Sakit Anukapura PDP-nya dalam kondisi sangat baik. Kemudian 1 pasien yang terkonfirmasi positif sebenarnya sudah hasil swab kedua itu sudah negatif. Jadi sisa menunggu hasil swab kedua. Ini saya juga bingung, sudah 2 minggu ini. Ya, sisa 1 kali, insya Allah sembuh. Atas nama A. Dan khusus kepada ketiga yang terkonfirmasi positif Undata, Madani, dan Untapura ini masing-masing 1. Ini yang patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada warga Palu. Saya katakan berterima kasih, ada bahasa dorong sudah patuh lah. Jadi teman-teman ini warga masyarakat sangat patuh dengan kondisi apa yang ada sekarang. Jadi beberapa minggu lalu, bahkan beberapa bulan lalu saya sudah katakan insya Allah kalau seperti ini kondisi, insya Allah kurva tetap datar dan faktanya, dan kami juga tidak takabur, insya Allah atas izinnya itu tetap dalam kondisi stabil. Seandainya hasil swab terakhir ini ketiga terkonfirmasi positif Undata, Madani, dan Anutapura keluar bersamaan, mudah-mudahan saja ya. Ya, ini saya mudah-mudahan tidak Anutapura yang terakhir lagi yang diumumkan. Jadi saya berharap kalau bisa bersamaan dikasih keluar hasilnya, agar supaya kita tidak berpikir hal-hal yang di luar dugaan-dugaan ya. Insya Allah. Karena apa? Hasilnya hampir sama, dan saya berharap kita semua tim medis 3 rumah sakit yang notabene dipercayakan oleh negara sebagai rumah sakit rujukan sama-sama kerja keras dan alhamdulillah sama-sama sudah menghasilkan
1 titik sisa 1 pasien. Ya, ini yang patut kita banggakan dan membahagiakan. Ini semua tidak terjadi faktor simsalabim, tetapi termasuk teman-teman media yang selalu memberi informasi secara positif. Ya, saya tidak terlalu tanggapi informasi yang sedikit nyeleneh, yang tidak menggambarkan sebagai upaya-upaya kita memutus mata rantai. Ya, jadi tolong masyarakat itu berpikir positif bahwa kami seluruh tim di Kota Palu ini bekerja maksimal, mulai dari tim desinfektan, tim tracking, tim medis di rumah sakit, 3 rumah sakit, itu semua sudah bekerja keras. Ya. Sehingga dengan kerja kerasnya kita semua ini, masyarakat harus terpanggil untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Keseimbangan sosial yang kita akan jalani, karena kita tidak tahu sampai kapan ini COVID. Ya, kita tidak tahu. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu sampai kapan, kita seiring kegiatan aktivitas sosial kita berjalan, tetapi aktivitas kita sebagai tim penanggulangan pemutus mata rantai COVID-19 ini berjalan juga maksimal. Sebagaimana Pak Wali Kota kemarin instruksikan 2 minggu ke depan lebih ketat lagi. Nah, kalau itu 2 minggu ke depan lebih ketat lagi dan hasilnya tetap seperti ini, kalau tidak salah ya, kemarin Pak Wali Kota akan memberi ruang gerak kelonggaran aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, ya. Jadi masyarakat sedikit ada diberi sedikit gerakan-gerakan tambahan yang bisa membuat kita sedikit lebih rileks. Ya. Harapan saya kita semua dengan adanya kebijakan pemerintah kota, kita sudah harus siap-siap bahwa jangan karena ada kelonggaran ini kita tidak. Seperti misalnya kemarin hasil rapat itu, warung-warung itu harus ada persiapan-persiapan yang harus dipenuhi, ya, cuci tangan dan sebagainya. Dan misalnya kehidupan kita ke depan memang dalam kurun waktu hampir sekian bulan ke depan yang belum tahu kapan, itu tetap pakai masker, ya, tetap pakai masker, sehingga kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang dikatakan gelombang kedua yang dahsyat, insya Allah. Jadi kita semua berharap apa yang Allah berikan kepada kita sebagai warga Kota Palu, dan khususnya juga kita mendoakan teman-teman tim medis di Buol, Toli-Toli dan seluruh Sulawesi Tengah itu agar supaya jumlahnya juga bisa semakin berkurang. Dan menjadi catatan penting, di Indonesia ini salah satu ibu kota provinsi yang berhasil menekan, yang berhasil, ya. Jadi jangan juga tidak mengakui keberhasilan. Ya, saya berharap kita semua objektif menilai. Kenapa saya katakan ini fakta bahwa ada upaya-upaya kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah untuk memutus ini. Ini bukan main-main. Di mana saudara lihat ada gerakan posko itu dengan tim medisnya. Ini dilengkapi AC. Ya, ini bukan hanya shotgun saja di situ baru lewat, bukan. Ini betul-betul direncanakan secara matang. Namun memang betul menggunakan anggaran cukup besar. Itulah Pak Wali Kota katakan, kenapa mesti takut mengeluarkan dana untuk rakyat. Ini yang patut kita apresiasi, ya. Jadi kita sebagai bawahan, ya juga kalau atasan kerja keras, bawahan harus lebih keras lagi. Saya kira begitu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini membuat kita semua sebagai warga Kota Palu semangat dan harus memulai hidup normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan sampaikan ketersediaan barang dan barang masuk mulai kemarin. Untuk kemarin masuk beras ke Kota Palu sekitar 14
14 ton. Untuk gula belum ada yang masuk. Kemudian ikan dan sayur itu rata-rata 10 ton. Kemudian untuk ketersediaan barang untuk di Kota Palu saat ini untuk beras tersedia sekitar 177 ton yang ada di beberapa distributor di Pasar Manunda dan Sembah. Kemudian untuk gula itu 12 ton. Untuk harga telur saat ini agak naik ya, sekitar 43 sampai agak turun. Yang ayam ras besar jumbo itu 60 kemarin, sekarang turun menjadi 55. Kemudian harga beras itu masih normal 9,5 sampai 11.000. Demikian juga dengan gula saat ini 12,5 sampai 15. Jadi 15 itu ada di pengecer. Kemudian kaitannya ketersediaan LPG saat ini ada sekitar di salah satu distributor ada 1.680 tabung. Saya kira itu terkait dengan ketersediaan barang. Untuk tambahan sedikit untuk sekali lagi kepada para pedagang dan konsumen yang masuk pasar dengan perkembangan terkonfirmasi positif yang saat ini sisa 3. Saya berharap tolong masyarakat khususnya pedagang pasar dan para konsumen tetap untuk melakukan standar-standar atau protokol-protokol COVID. Jadi pedagang tetap menggunakan masker dan sebaiknya juga kalau bisa menggunakan kaos tangan karet, dan para pembeli ataupun konsumen tetap menggunakan masker, sehingga berhubungan antar pedagang dan konsumen di pasar itu berhubungan dengan menggunakan masker, sehingga penyebaran COVID ini tidak masif untuk di Kota Palu. Dan saya berharap kepada para petugas pasar untuk selalu mengingatkan kepada para pedagang dan konsumen agar selalu menggunakan masker. Sekali lagi pada para petugas pasar untuk selalu menginformasikan atau mengingatkan pada para pedagang dan konsumen untuk selalu menggunakan masker. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu serta informasi-informasi yang berkaitan dengan pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Sekali lagi untuk seluruh masyarakat Kota Palu, jangan panik, jangan lengah, mari bergotong royong, bekerjasama, kita cegah dan lawan COVID-19.